ini masih berair dengan baik. Warga masyarakat masih meminum airnya dan airnya berkah. Dan tempat di mana Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan Nabi Musa dan tempat Nabi Musa diajak berbicara oleh Allah ada pohonnya dan pohon itu tidak mati-mati setelah ribuan tahun sampai hari ini. Pernah dicoba diambil beberapa bagiannya, ditanam di tempat lain nggak hidup. Tapi di sini terus hidup padahal tidak diapa-apakan. Allah jadikan Nabi Musa bersabar dengan kedua putri Nabi Syuaib. Lalu setelah itu Nabi Musa rindu dengan Mesir. Dia tahu saatnya dia harus kembali. Nabi Syuaib memberikan banyak ilmu tentang agama kepada Nabi Musa menantunya. Saat gelap malam yang sangat pekat, Nabi Musa dalam kegelapan berkata kepada rombongan yang dibawanya termasuk istrinya, apakah kalian melihat cahaya? Apa kata mereka? Benar, kami melihat. Saya ingin ke sana. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan api buat menerangi perjalanan kita. Tunggu ya, kata Nabi Musa. Nabi Musa menuju ke tempat itu, maka didapati ada pohon yang mengeluarkan api. Dan api itu sangat nyata dan nyalanya sangat besar, tapi tidak panas, tidak membakar. Nabi Musa alaihissalam ketakutan melihat api ini, seolah mau memeluknya. Apa kata Allah? Jangan takut. Saya adalah Rabbmu, wahai Musa. Jadi Allah menjadikan pohon ini sebagai media untuk berbicara dengan Nabi Musa alaihissalam. Maka di situ, di malam hari itu, Nabi Musa resmi dilantik sebagai Nabi dan Rasul Allah. Apa kata Nabi Musa? Ya Allah, saya ini cadel. Tahu cadel? Tahu. Ya, ngomongnya nggak fasih. Ya Allah, beri saya teman bicara yang fasih. Dan ini ada sepupu saya. Siapa namanya? Harun. Ya, Harun. Maka Allah pun mengangkat Harun sebagai juru bicara, waziran, ya, sebagai teman dan pendamping. Singkatnya di sini Nabi Musa dibaiat, dilantik, di-upgrade Nabi Musa kemampuannya untuk menyampaikan risalah dan dakwah, memikul berbagai macam peran-peranan yang besar dan diberikan kepadanya mukjizat. Hai Musa, lemparkan tongkatmu. Di sini kejadiannya. Tongkat biasa yang selama ini dipakai bertahun-tahun menghalau hewan ternak, tongkat ini berubah menjadi ular yang besar, gesit dan kuat. Nabi Musa pucat dan ketakutan. La takhaf. Jangan takut hai Musa. Ambil kembali dengan tanganmu, dia akan kembali semula menjadi tongkat. Musa pun mengambilnya. Setelah diambil, kembali menjadi tongkat biasa. Sekarang hai Musa, letakkan telapak tanganmu ke dalam ketiakmu. Nabi Musa pun memasukkan, buka kata Allah. Nabi Musa mengeluarkan, maka jadilah bagaikan lentera yang sangat nyata dan terang benderang. Ini adalah mukjizat pertanda engkau memang resmi utusanku. Berangkatlah kepada Fir'aun. Idhaba ila Fir'aun. Pergilah kalian berdua menuju Fir'aun. Jadilah kalian berdua pendakwahnya agar mereka menyembah saya. Jadi misi pertama Nabi Musa adalah berdakwah kepada Fir'aun. Oke? Jadi pohon api itu ada di sini dan sekarang tidak berapi. Hanya saja pohonnya diabadikan. Tempat ini karena Allah pernah kemari, aura tempat ini sampai hari kiamat adalah aura positif yang sangat kuat. Antum tahu? Dajjal tidak diizinkan memasuki Mekah Madinah dan Masjidil Aqsa. Tapi Ya'juj dan Ma'juj bisa masuk ke Mekah Madinah dan Masjidil Aqsa. Bisa membantai manusia yang ada. Namun baik Dajjal, Ya'juj dan Ma'juj dipastikan oleh Allah, oleh Rasulullah SAW tidak akan mendekati, tidak mampu mendekati Wadi Muqaddasi Tua. Kenapa? Aura kekuatan daripada Izzah Allah masih ada di sini. Masih menyimpan di sini. Keberadaan kita di sini, ini luar biasa Bapak Ibu. Kita sedang menyerap tanpa kita sadari keberadaan izzah dan karomah, kemuliaan daripada Sang Maha Agung dan Maha Perkasa. Jadi ini tempatnya. Kemudian berikutnya. Tadi sudah berapa? Yang pertama, Nabi Musa di sini. Ya, berjumpa dengan dua anak Nabi Syuaib. Yang kedua, Nabi Musa mendapat jabatan Nabi dan Rasul di sini. Dan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala langsung di sini. Sejak itu Nabi Musa digelari dengan Kalimullah. Apa arti Kalimullah? Makhluk yang diizinkan bisa langsung bicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, tugas yang diemban oleh Nabi Musa dalam pertemuan itu adalah dakwah Fir'aun, ajak mereka menyembah Allah,
selamatkan Bani Israel. Kalau Fir'aun menolak, bawa Nabi Bani Israel, keluarkan mereka dari cengkraman perbudakan Fir'aun. Selanjutnya, Musa setelah gagal dalam artian Fir'aun menolak, dan Fir'aun sampai akhir hayatnya malah bertekad membunuh Musa alaihissalam dan membunuh Bani Israel bersama Nabi Musa. Allah perintahkan, lari kalian melalui laut yang terbelah. Nabi Musa pun menyeberang dan sampailah di sini. Oke, Nabi Musa bawa Bani Israel kemari. Nah, di sini ada kejadian-kejadian baru yang terjadi lagi. Oke, di mana Nabi Musa dilantik menjadi Nabi dan Rasul? Ke sini lagi Nabi Musa membawa Bani Israel. Artinya tugas telah selesai, ya Allah. Yang Firaunnya nolak, tapi Bani Israelnya bisa diselamatkan dan dibawa. Ini mereka semua. Cuma sayang, apa kata Nabi Musa kepada Bani Israel? Kalian semua tunggu di sini ya. Saya ada tugas menjemput wahyu, instruksi langit buat kalian jalankan seumur hidup. Kalian tunggu di sini ya. Hai Harun, kata Nabi Musa, kau yang menjadi wakil saya. Kau lebih fasih bicara, kau sampaikan dan kau kawal agama mereka dan ibadah mereka kepada Allah. Labbaik ya Nabi Musa, kata Harun. Musa pun berangkat. Tapi sayang ketika Musa turun, 40 hari perjanjian pertemuan dengan Allah membawa 10 commandment, ya, 10 instruksi langit yang dibawa oleh Nabi Musa dalam al-wah, ya, dalam lauh. Allah itu adalah papan yang terbuat dari batu. Dan itu tertulis dengan tulisan langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sayang, yang disaksikan oleh Nabi Musa berbeda dari yang diharapkannya. Apa yang disaksikannya? Apa yang disaksikannya? Bani Israel sedang menyembah patung dari batu, yang patung itu dibungkus oleh emas. Siapa kingmakernya? Samiri. Marahlah Nabi Musa. Langsung dia ke rumah Nabi Harun. Dijambak rambutnya dengan keras dan dipegang jenggotnya dengan keras. Mata Nabi Musa merah, mukanya merah. Kau apakan Bani Israel? Apa kata Nabi Harun? Wahai saudaraku, jangan engkau beginikan aku. Hampir saja kaumku membunuhku. Mereka tidak mau dengarkan kata-kataku. Mereka lebih suka dengan perkataan Samiri. Awas, tempat kita lagi berada sekarang. Di sini Nabi Musa, di sini Nabi Harun, dan di sini Bani Israel. Di sini Samiri membuat makar. Dan di sini pula patung itu disembah. Tempat kita berdiri sekarang. Ya Allah. Bapak, Ibu, hamba-hamba Allah sekalian. Wahai saudaraku, lepaskan cengkeramanmu. Saya jelaskan semuanya. Pada akhirnya Nabi Musa minta ampun kepada Allah dan memintakan ampun juga kepada Allah Harun yang tak mampu menjaga agama kaumnya. Nabi Musa datang sambil melemparkan dengan keras 10 commandment. Saya jauh-jauh datang menyembah Allah untuk menjemput ini, tapi kalian lakukan ini, kata Nabi Musa dengan kemarahan yang dahsyat. Bani Israel sudah ciut. Hai Musa, janganlah terlalu marah kepada kami. Kami kan selama perjalanan kami banyak melihat kaum yang menyembah Tuhannya. Dan Tuhan itu nampak. Kami dari awal mohon kepada engkau, tunjukkan kepada kami Tuhan. Nah sekarang kami diajak oleh Samiri mengatakan inilah Tuhan kami. Akhirnya kami pun terpedaya oleh Samiri. Hai Musa, tolong mintakan kepada Allah agar Allah ampuni kami. Nabi Musa melihat itu, dipanggil oleh Nabi Musa Samiri. Sini kamu. Nabi Musa ini tahu temperamennya, dahsyat. Sekali pukul orang nempel di dinding mati jangan langsung. Itu Nabi Musa itu kalau seandainya ada 10 Mike Tyson, lawan satu Nabi Musa aja mati semua yang 10 itu. Saking perkasanya Nabi Musa. Tapi ketika itu, apa kata Nabi Musa kepada Samiri? Diusir.